Cekikan seperti ketawanya kuntilanak. And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya setelah menonton video ini. Nah, di video kali ini aku masih bahas tentang cerita horor atau cerita misteri yang dialami para pendaki. Kali ini cerita yang akan aku sampaikan yaitu tentang pengalaman horor pendaki Gunung Gede. Gunung Gede ini terletak di Provinsi Jawa Barat. Cerita horor pendaki Gunung Gede ini kerap menghantui pendaki-pendaki lainnya. Seperti pengalaman cerita horor pendaki wanita yang bernama Ashria Putri. Cerita yang dia sampaikan ini tersebar luas lewat akun Instagram @monnesia hingga menjadi viral. Buat kalian yang pernah mendaki Gunung Gede, pasti pernah sesekali mendengarkan cerita ini. Kisah Putri ini berawal ketika dia dan teman-temannya mendaki Gunung Gede via Gunung Putri. Kira-kira waktu itu jam 7 pagi. Awalnya guys, dia tidak merasakan ada hal yang janggal dan buruk dalam pikirannya. Hingga sampai di Surya Kencana, sebuah lembah indah Gunung Gede yang terkenal sangat cantik dengan bunga edelweiss yang ada di mana-mana. Ketika hari berganti, dia mulai menemui dan merasakan hal-hal aneh yang menjanggal. Ketika itu, si Putri ini dan teman-temannya merasa terlambat untuk melakukan pendakian ke puncak. Namun, dia mencoba untuk tetap semangat meskipun kabut mulai turun menutupi pandangan jalan menuju puncak gunung. Sekitar pukul 1:30 siang, mereka memutuskan untuk kembali lagi dan turun lagi ke lembah Surya Kencana. Dalam perjalanan ini, si Putri ini bertemu dengan 3 pendaki lain yang tengah memapah teman perempuannya yang cedera, namanya yaitu Vina. Karena mungkin si Putri ini kasihan guys, sebagai wujud pedulinya, Putri ini dan kawan-kawannya pun menghubungi petugas untuk membantu Vina agar bisa cepat dievakuasi. Namun, petugas pun tidak kunjung datang. Mereka pun beristirahat dan menghentikan perjalanan di bawah posko 3 karena hujan deras, petir ditambah gelap dan suasana semakin mencekam. Mereka pun membangun shelter dari flysheet seadanya guys. Nah, dalam peristirahatan itu, sesekali mereka pun mengobrol untuk mengalihkan perhatian Vina yang sedang melamun dengan tatapan kosong. Namun guys, tubuh si Vina ini mendadak dingin dan lemas tak sadarkan diri. Sontak semuanya panik dong, dan mereka menyadarkan Vina dan meyakinkan bahwa perjalanan segera usai. Vina sempat sadar saat itu, namun tatapannya kosong, wajahnya pun pucat pasi. Saat bersamaan, hujan makin deras dan petir menyambar-nyambar. Keadaan si Vina ini semakin parah, bahkan dia mengeluarkan suara aneh. Tatapannya pun semakin menyeramkan. Putri dan teman-temannya pun mencoba menyadarkan dengan membaca doa, berharap agar Vina segera sadar. Nah, untungnya guys, doa itu manjur dan membuat Vina sadar. Tapi keanehan kembali terjadi. Giliran Dinda, temannya Putri, yang berlaku aneh. Dia muntah-muntah dan menangis sejadi-jadinya. Setelah didoakan pun Dinda sadar. Namun Vina yang awalnya sudah sadar kembali cekikan seperti ketawanya kuntilanak. Setelah itu, dengan segala upaya, Putri dan teman-temannya menyadarkan Vina. Setelah sadar, keduanya pun minta ingin segera pulang. Iya, jangan nangis Din, hujan udah reda, jangan panik, baca doa ya Din, ujar Putri menenangkan. Cuaca membaik, perjalanan ke base camp pun mereka lanjutkan. Karena tidak memungkinkan untuk turun bersama, rombongan pun dipisah menjadi 2, dengan beberapa orang turun terlebih dahulu untuk menyelamatkan Vina yang kondisinya masih belum stabil. Si Putri, dia ikut rombongan di belakang. Perjalanan turun itu pun dilanjutkan kembali. Namun guys, salah seorang kawan Putri ingin buang air kecil. Rombongan pun menunggu. Namun setelah kawan si Putri ini selesai buang air kecil, Putri malah dilempar benda asing dan misterius yang menyerupai bola basket. Entah asalnya dari mana itu bola, saat itu pun dia tak sadarkan diri, seperti kesurupan. Tubuh Putri lemas. Semua orang yang ada di sekeliling nampak berukuran lebih besar dari tubuhnya.
Tingkah si Putri makin janggal ketika dia malah menangis dan berteriak sekencang-kencangnya. Nah, tidak beberapa lama Putri sadar. Dia pun duduk sambil dirangkul temannya. Tapi belum juga benar-benar tenang, si Putri tersentak dan kaget setelah mendengarkan suara mirip batu terjatuh di pos 2. Rentetan kejadian belum usai guys. Saat Putri terbengong, seorang teman yang duduk di sebelah Putri ini mendadak kejang-kejang seperti gejala hipotermia. Anehnya guys, tidak hanya kejang, teman Putri ini pun melotot mengerikan. Semua teman pendakian yang ada di lokasi membacakan doa agar temannya bisa sembuh. Beruntungnya guys, ada salah seorang teman yang paham bagaimana menyembuhkan kesurupan. Teman yang kesurupan itu disiram menggunakan air panas. Katanya setan yang merasuki tubuh tersebut takut air panas. Dan benar saja guys, setelah disiram dia pun mulai sadarkan diri. Percaya tidak percaya, cerita horor pendaki Gunung Gede tersebut memang terjadi guys. Mulai dari penampakan nyatanya hantu, gejala kesurupan terjadi hingga ke base camp Gunung Putri. Kejadian mengerikan ini berawal karena Vina ditinggalkan oleh kawan-kawan mendakinya. Dia ditinggalkan dan ditelantarkan oleh temannya hingga terkena gangguan mistis karena fisik dan mentalnya yang sedang down dan karena kecapean. Dan cuaca juga yang ekstrim. Nah guys, ini adalah salah satu cerita pendaki Gunung Gede. Apa kalian juga pernah mengalami situasi seperti ini saat mendaki? Kalian bisa menceritakan di kolom komentar ya guys. Nah guys, seperti apapun kondisi atau kejadian saat kita mendaki gunung, jangan pernah tinggalkan atau membiarkan teman kita sendirian. Karena tidak menutup kemungkinan ada hal aneh yang akan terjadi, yang bikin situasi jadi malah tambah rumit. Maka dari itu, tetap utamakan keselamatan ya. Segitu dulu video aku kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa, bye-bye.